Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syibin Ardi dengan NIM D1A1211048, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Dinamika dan tantangan konstitusi. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada awal reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima yaitu mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM atau hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara dan otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewarganegaraan yang diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni: yang pertama, pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga yaitu perubahan pada sidang tahunan MPR di tahun 2001, yang keempat yaitu perubahan pada sidang tahunan MPR 2022. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2022. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu menentukan tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Baik, cukup sekian dari presentasi hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.